Amin. Ustadz, Ya. bentar lagi Ramadan. Apa yang kepikir ini? Gimana Ramadan seperti ini? Mungkin dalam sejarah orang tua kita, kakek-kakek kita, mungkin mereka tidak mengalami yang seperti kita alami ini ya. Dulu juga wabah ada, tapi hanya satu daerah saja, satu negeri saja, di Syam saja, di Cordova saja, di Mesir saja. Tapi tidak seperti kita sampai satu dunia. Jadi sebetulnya apa hikmah di balik wabah ini? Loh, gimana saya yang ditanya? Ya jelas kalau Allah melakukan sesuatu pasti adalah yang terbaik bagi umatnya. Pasti semua wabah ini sudah sangat diperhitungkan dengan maha sempurna kecermatannya. Tidak ada takdir yang tertukar dan meleset. Ya sekarang dari kejadian ini kita bisa melihat seharusnya kita merasa melihat bahwa takluklah gitu. Jangan oleh makhluk-makhluk yang besar hanya dengan dibuat virus saja semua kecerdasan kalah. Sampai sekarang tidak ada, katanya belum berhasil menemukan vaksin dan obat. Yang keker-keker juga sekarang sembunyi, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Tetap sekarang sembunyi juga. Yang jago-jago berkelahi preman juga sekarang rada ngumpet ya lawan virus. Yang kaya-kaya sekarang tidak bisa mengeluarkan kekayaannya. Mobil-mobil bagus, mobil mewah sekarang susah. Juga para pejabat, para jenderal-jenderal juga sekarang bersembunyi semua. Jadi memang luar biasa ini dari segi menunjukkan kelemahan hamba. Kan katanya ada 4. Ini nanti Ustadz bagian yang panjang lebar ya. Suksesnya dalam mengabdi ke Allah itu kalau 4. 1, kalau kita berhasil mengakui kelemahan diri kita. Makin terasa tidak ada daya dan hanya Allah yang maha kuasa, itu sudah mulai nyambung dengan hakikat kehambaan. Yang kedua, jahil, bodoh. Kalau kita tahu bahwa saya tuh nggak tahu apa-apa, hanya Allah yang maha tahu segalanya, kita merasa tidak tahu, Allah yang maha tahu, dapat nih. Yang ketiga, fakir. Kita nggak punya apapun gitu. Sekarang kan kalau Allah mau ngambil kekayaan orang sekejap saja. Dan yang keempat ini kita merasa kita ini zolim tu nafsi. Kalau kita merasa yang saya miliki hanyalah kezoliman, keburukan, tapi Allah lah yang maha pengampun. Nah wabah ini kalau berhasil membuat orang merasa tidak mampu kecuali Allah yang maha kuasa, bodoh kecuali dengan petunjuk Allah yang maha tahu, tidak punya apa-apa kecuali yang Allah bagikan, hanya ada dosa penyebab semua kepahitan, dan berharap dari Allah yang maha pengampun, kelihatannya sukses dia menghadapi wabah ini. Berarti keempat-empat ini terwujud ketika ada wabah ini ya? Ya harusnya kita menemukan ini dibantu oleh Allah lewat wabah ini. Sekarang susah nih petantang-petenteng ya. Ini kan ada beberapa berita ustadz-ustadz diminta untuk menenangkan, mendinginkan, karena katanya banyak yang stres. Gimana? Ini giliran saya yang nanya, Ustaz. Tar dulu. Ya, stres itu kan, Ustaz udah tahu rumus stres itu artinya apa? Belum. Stres itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Coba ulangi Ustaz, maaf. Kebanyakan orang mikir, kurang zikir. Nah, jadi harusnya bagaimana coba? Gimana ya? Halo, aduh ini harusnya banyak zikir, putus nih, tetap mikir. Terus salah Ustaz. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Allah. Udah. Jadi bukan banyak zikir kurang mikir, karena mikir itu kan disuruh oleh Allah, afala tatafakkarun. Afala yatafakkarun. Nah, itulah. Jadi sekarang mah harusnya tiap ingat virus, ingat Allah. Ingat yang sakit, ingat Allah. Harusnya tidak ada lagi yang paling banyak diingat dalam hidup ini selain Allah. Dah, stop.
jangan nanya lagi, sekarang giliran saya ya. Saya pembawa acara, Ustadz. Nih, banyak yang tanya gimana menghadapi Ramadan dalam situasi begini. Apa yang spesial, Ustadz? Kami ada tradisi di Riau itu menyambut bulan suci Ramadan di beberapa daerah mandi di sungai, sucikan diri. Sementara pada saat musim wabah corona ini banyak hal yang tidak bisa dilakukan bersama. Oleh sebab itu maka banyak ritual, apakah tradisi lokal wisdom, kebijaksanaan lokal, atau yang memang syariat. Tentu bagaimana menyambut bulan suci Ramadan, membahagiakan hati menyambut Ramadan, itu kan memang kebahagiaan seorang mukmin menyambut Ramadan. Tapi bagaimana ekspresinya tentu lain antara masyarakat Sunda dengan masyarakat Melayu, punya cara masing-masing memuliakan Ramadan. Tapi secara umum kita punya titik persamaan, orang akan berkumpul ramai-ramai. Dan pertemuan ramai itu tidak bisa lagi sekarang. Sehingga sebagian umat Islam merasa dirinya sepi, sunyi, hampa. Padahal sebetulnya mesti difahami dengan baik bahwa ada ritual-ritual yang sebenarnya tidak ada kait-mengait dengan Ramadan, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, bukan sunat, hanya sebuah ekspresi kegembiraan seorang muslim menyambut bulan suci Ramadan. Jadi gimana kan kita situasi begini harusnya menghadapi Ramadan, apalagi yang tidak ada hukumnya begitu dan berbahaya mungkin tidak dilakukan, malah jadi keutamaan ya. Artinya kita tidak perlu merasa sedih terhadap sesuatu yang tidak perlu disedihkan. Merasa sudah beramal pada suatu perbuatan yang tidak amal, merasa sedih pada sesuatu yang mestinya tidak sedih, itu adalah kerja setan. Jadi tidak perlu sedih karena tidak ngumpul ramai-ramai menyambut Ramadan. Toh kita tetap bisa ngaji, tinggal tonton kajian Agim, selesai. Kajian Abdul Somad ya. Baik, apa nih yang kan harusnya menggembira kita ini menghadapi Ramadan. Ya. Nah, tapi situasi seperti ini, menurut Ustadz gimana? Apa yang lebih spesial nih? Kan biasa di masjid, sekarang bekal taraweh di rumah, yang biasa buka bersama, sekarang kita akan bukanya bersama juga di rumah. Ya, apa nih yang spesial selama menghadapi Ramadan ini, Ustadz? Saya akan melanjutkan kajian stasiun-stasiun menuju Allah, manazilus salikin, stasiun-stasiun perjalanan menuju Allah, sampai ke 50 sekian stasiun yang diprediksi insya Allah akan selesai 2 malam menjelang Idul Fitri. Jadi habis Isya tarawih, habis tarawih witir, habis witir kita akan kaji stasiun-stasiun menuju Allah. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan dengan jamaah. Setelah itu bedanya hanya saja kita tidak bisa ngumpul di masjid. Kita ngumpulnya di Zoom. Hati kita berpisah, fisik kita tidak ketemu, tapi hati kita dekat. Dulu saya ketemu Agim mungkin setahun sekali. Tapi setelah ini malah seminggu sekali ketemu. Oleh sebab itu, ma asaba min musibatin, segala yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya secara nyata, kaila ta'sau ala ma fatakum, kami ciptakan itu semua supaya kamu tidak merasa kecewa, putus asa, hampa, segala yang tidak dapat kamu lakukan. Wala tafrahu bima atakum,
dan kamu tidak terlalu euforia berbahagia terhadap apa yang kamu terima. Kalau kamu terima kenikmatan, kebahagiaan, harta dan jabatan, sesungguhnya itu adalah ujian. Dan kalau ada yang tidak mendapatkan berbagai kebaikan, itu juga adalah bagian. Kalau kau diberikan kenikmatan, syukur. Diuji dengan hilangnya nikmat, sabar. Dengan dua itulah orang beriman mendapatkan pujian Allah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu semua perbuatannya mengagumkan. Kalau dia dapat yang baik, syukur. Kalau dia dapat pujian tidak baik, sabar. Wallahu a'lam. Sip, itu tadi surat Al-Hadid 22-23 ya. Masya Allah. Masya Allah, saya belajar ngikutin itu Ustadz Adi Hidayat, Ustadz. Kadang-kadang kalau ingat, oh ini di atas nih, ingat tempatnya yang lupa ayatnya Ustadz. Masya Allah. Nah Ustadz, jadi memang dalam situasi seperti ini, Ramadannya memang rahasianya adalah di ilmu ya. Nah goal yang paling penting dari Ramadan itu sebetulnya apa tuh? Kenapa Allah secara syariat mengadakan Ramadan? Biasanya goalnya apa itu, Ustaz? Kalau kita lihat ulama-ulama dulu, Ramadan itu mereka khususkan memang betul-betul menjadi syahrul Quran. Imam Anas bin Malik yang biasanya mengajar kitab Muwatta, meninggal tahun 179 Hijrah. Kalau masuk bulan Ramadan dia tutup Muwatta, dia sibuk dengan Al-Quran. Yang biasanya mereka membaca Quran, merenungkan maknanya, mengkaji asbabun nuzulnya, kemudian al-munasabat, kesesuaian, keserasian antara ayat-ayat dengan surat. Tapi pada bulan suci Ramadan mereka lebih mengejar khatam. Wa kana Syafi'i yukhtimul Qur'ana, Imam Syafi'i menghatamkan Quran 60 khatamah, 60 kali khatam. Oleh sebab itu kalau kita kejar seperti mereka, maka sesungguhnya orang yang bingung dengan waktu ini mau buat apa, justru waktu yang ada sekarang ini kurang. Tidak cukup untuk kita bisa khatam 2 kali sehari semalam. Karena kita bukan bacaan orang hafal. Oleh sebab itu sesungguhnya kita membandingkan amal-amal kita dengan amal-amal orang-orang soleh itu. Bagaimana Nabi SAW punya anak, namanya Fatimah punya anak, namanya Husain punya anak, namanya Ali Zainal Abidin yang digelar dengan sajjad karena dia banyak sujud. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, biografi orang-orang pilihan. Imam Ali Zainal Abidin, Imam As-Sajjad, sujudnya 1 hari 1000 kali sujud. Artinya banyak sekali program yang bisa kita lakukan, mengkhatamkan kitab, khatam banyak, baca Quran, banyak-banyak sujud, belum lagi menonton ustaz-ustaz kita. Artinya jangan sampai kita mati pikir, mati langkah, nggak tahu mau buat apa di bulan Ramadan. Katanya Ustadz, kalau orang itu dalam ilmu memanah, ya, orang itu mahir memanah, berhasil memanah itu karena yang pertama ada targetnya, ya kan? Sekarang memanah nggak ada target, mertua yang bisa ngejerit ya bisa kena, atau tetangga. Oleh karena itu bulan Ramadan itu harus punya target yang jelas. Yang kedua, orang punya target juga tidak sukses kalau tidak punya fokus. Nah, target-target ini sepertinya ya Ustadz yang harus ada jelas di bulan Ramadan ini. Kenapa Ustadz jadi diam kayak gitu tuh? Harus ditolong ini. Praise. Jadi beku Ustadz, ayo bergerak Ustadz. Ya, rupanya sinyal ya. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah simak barusan. Nah, ada lagi Ustadz? Ya. Ya, bagus. Jadi, mungkin Ustadz karena orang tuh sangat beragam tingkat keyakinannya, sangat beragam keilmuannya, sangat beragam tingkat keimanannya. Mungkin ini harus dibuat itu programnya. Kalau mau menghatamkan sekian lah baca Quran belum bisa, mungkin di bulan Ramadan ini harus jelas yang belum bisa, belajarlah selama Ramadan ini jadi bisa berquran, ya enggak? Yang belum lancar, jadi lancar. Karena kalau ngejar seperti yang tadi gitu, ya mungkin Alhamdulillah kalau bisa. Tapi kalau
cita-citanya terlalu tinggi malah jadi nggak semangat. Tapi yang paling penting adalah seperti apa gitu perubahan yang paling penting. Mungkin dari sini, karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, jadi hari demi harinya hari-hari yang istimewa, jam demi jamnya jam yang istimewa, detik demi detiknya istimewa, maka seharusnya kita pun selalu dalam keadaan hati dan sikap yang istimewa. Mungkin ada amal yang istimewa, tapi kalau hatinya tidak istimewa, istimewa tuh hanya untuk Allah gitu. Mungkin bisa jadi masalah ya. Karena Allah kan tidak melihat jumlahnya sebetulnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bisa nggak bahwa Ramadan ini selain meningkatkan kualitas dan kuantitas amal, tapi ada juga yang jangan sampai luput adalah mati-matian membersihkan hati. Gimana menurut Ustadz gitu? Jadi jangan sampai amalnya banyak, tapi hatinya bisa jadi merusak amal itu. Karena tidak mudah ternyata banyak ilmu, banyak amal tuh bisa jadi ujub, ria, takabur. Menurut Ustadz bagaimana? Saya sering sekali diminta untuk mengajar fikih ya. Halal, haram, makruh, mubah, sunat, wajib, rukun, syarat, sunat muakkad. Tapi khusus pertemuan yang ke-15 malam ini lebih masalah bagaimana bersih dari hasad, bagaimana tidak ujub, bagaimana menjaga hati jangan sampai merasa sudah jadi penghuni surga. Dan ketika membaca kitab ini, lebih sepertinya sedang menceramahi orang lain, sepertinya sedang menyampaikan hadis untuk jamaah, tapi sesungguhnya ketika dibaca justru lebih banyak ke dalam, lebih banyak tegurannya kepada yang baca, lebih banyak koreksinya kepada yang mengajar, bahwa intinya kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, menjaga kerendahan hati kita, ketawaduan kita, dan kita sampai hari ini masih diberi Allah kehidupan hanya karena Allah punya Rahman, Rahim. Jadi kalaupun 12-13 malam lagi kita diberikan Allah kesempatan Ramadan, berapa banyak kita lihat dokter-dokter yang hebat, profesor, dokter spesialis, hebat mereka dalam penanganan, ahli bidang kedokteran, ngerti masalah virus dan penanganannya, meninggal mendahului kita. Oleh sebab itu, andai kita disampaikan Allah ke bulan agung mulia ini, sebenarnya tidak ada tujuan lain agar kita betul-betul tidak ada satupun yang kosong, hampa, dari mulai detiknya, menitnya, jamnya, harinya, siangnya, malamnya. Maka siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan faqad hurim, maka sesungguhnya dia tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan mohon doa supaya kita semua selalu mendapatkan ridho Allah, dapat mengisi Ramadan ini dengan ibadah sebaik mungkin, baik ibadah yang zahir maupun ibadah hati, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita simak betapa hebatnya para ulama dan para sahabat dulu mengisi Ramadan. Nah, kalau saya perhatikan tadi dari uraian Ustadz, betapa rapatnya waktu demi waktu itu digunakan untuk zikrullah, ya kan Ustadz? Ada yang zikrullah dalam bentuk membaca Al-Quran, tilawah, tadarus, ada yang zikrullah dalam bentuk sholat, memperbanyak sujud. Kata kuncinya ternyata bagaimana bulan Ramadan, waktu yang istimewa ini, detik demi detiknya tuh selalu bersama Allah. Betul kan begitu Ustadz? Masya Allah. Jadi kalau kita belum bisa baca Quran lancar, tapi baca Quran terbata sambil hati malu ke Allah gitu, berharap ini diterima, boleh jadi itu lebih hebat dibanding yang bacaannya panjang tapi hatinya lupa dari Allah. Kira-kira betul nggak gitu Ustaz? Masya Allah. Yang paling mengerikan adalah kita merasa masuk surga karena amal kita. Makanya kata Nabi, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Mungkin ada di antara sahabat itu yang terlintas di hatinya, saya masuk surga ini karena amal saya.
Dan Nabi tahu itu karena diberitahu oleh Allah, maka langsung saja Nabi katakan, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Maka kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah dengan baca Qur'annya. Yang belum bisa baca Qur'an, rahmat Allah terbuka, mudah-mudahan dia punya target Ramadan 1441 ini saya mesti sudah khatam. Dia tulis di dinding, khatam. Khatam apa? Khatam Iqra aja dulu. Paling tidak ada kemajuan. Dan kita harap juga ustadz-ustadz kita ada yang punya program streaming tafsir, ada yang streaming hadis, ada yang streaming qalbu, tapi juga ada yang streaming bagaimana memotivasi bacaan Al-Quran. Sehingga kita bagi-bagi ini, sehingga hampir semua streaming ini bermakna, tidak ada tumpang tindih, dan semuanya mengisi waktu-waktu kita insya Allah. Masya Allah. Baik, kita sekarang buka tanya jawab, supaya makin banyak ilmu yang bisa disampaikan Ustadz. Pak Faruk, silakan buka. Apa-apa Ustadz. Kalau saya sedang ceramah, lalu ada yang tanya, kata Ahab, bilang, tunggu dulu, saya bukan Ustadz Abdul Somad ya. Kalau banyak tanya ke Ustadz aja. Kalau saya banyak mendoakan, malah yang gampang. Silakan Faruk. Sedang belajar ilmu tawadhu. Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Minum madu berapa banyak sehari? Punya madu enggak? Ada. Ya, diminumlah. Habatus sauda, karena kemarin kata dokter katanya jangan pernah lupakan obat-obat yang dicontohkan Rasulullah ya. Masya Allah, herbal ya. Ya, ayo Pak Faruk. Ya, sebentar Ustaz ya, sebetulnya udah disiapkan. Sok, sambil nunggu ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Ini kan jamaah ini banyak seperti mati langkah karena tidak pernah mengalami seperti ini. Apa yang bisa dilakukan seorang muslim supaya jangan sampai mati kutu, mati langkah, nggak tahu mau buat apa? Gimana? Assalamualaikum, Aa. Oh ya, silakan nih, ada yang bertanya, Ustaz. Punten ya, silakan. Punten. Assalamualaikum, Aa dan Ustadz Abdul Somad. Saya Puisi dari MT Aisyah. Mau bertanya, boleh Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Pertanyaannya begini, Ustadz. Adakah tips-tips untuk meningkatkan kualitas iman bagi kita dalam situasi sekarang ini, Ustadz? Demikian, Ustadz. Mohon penjelasannya. Bagaimana meningkatkan kualitas iman, Ustadz? Dalam Sahih Muslim ada satu bab, judul babnya Al-Imanu Yazid wa Yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati, iman akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi di musim lockdown, musim uzlah di rumah ini, mestinya iman bertambah karena orang tidak melakukan perbuatan maksiat, jumpa, duduk nongkrong di pinggir jalan, ngobrol nggak tentu arah. Dia di rumah dengan keluarga, dilihat, tidak mungkin dia lakukan perbuatan maksiat. Maka secara teori yazidu, imannya bertambah karena kondisi mengkondisi, dia terkondisikan untuk imannya bertambah. Yang kedua, perbanyaklah mengingat hadiman ladzat, banyak-banyaklah mengingat dia yang menghancurkan segala kelezatan. Lezatnya makanan, lezatnya minuman, lezatnya kehidupan, hancur semuanya. Apa itu? Mati. Dan hampir setiap hari, setiap kita pasti mencari berita mati. Berapa saudara kita yang mati syahid?
Bahkan ketika diberitahu, kita pun kadang nggak percaya, masa segitu sih. Nah, setiap hari kita melihat tentang jenazah yang tidak diizinkan RT dikebumikan, tentang petunjuk pemakaman terpapar COVID-19 dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya posisi, kondisi, situasi saat ini membuat kita terkondisikan untuk naik kualitas iman. Pertama, karena dia dalam situasi di rumah, tidak di pinggir jalan. Dua, karena banyaknya berita kematian. Ketiga, orang yang sedang berada pada gempa bumi, gunung meletus, ancaman meteor, ditambah lagi serangan wabah, maka pada saat itu semestinya dia amat sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau pada saat musim seperti ini masih ada yang tertangkap pakai narkoba, penggerebekan hotel mesum, maka Masya Allah, na'udzubillah, ini semua pasti orang-orang yang ulaika kal an'am balhum adall. Saya kira 3 poin tadi menambah semangat kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Dan boleh sedikit menambahkan ya, Bu, bahwa pupuk iman itu ilmu. Jadi kalau kita ingin iman meningkat, ya harus rajin dipupuk dengan ilmu. Pokoknya ilmu apa ya? Ilmu agama. Ilmu agama kan luas. Apa yang terpenting? Ilmu mengenal dan meyakini Allah, asma wa sifat Allah. Karena makin kenal ke Allah, makin yakin ke Allah, makin menguat iman. Tambah lagi kalau bisa, supaya kuat iman itu adalah mencoba mempraktekan. Misalkan kita dapat ilmu sedekah. Nah, kalau ingin mencoba kuat iman, nah, biasa sedekah 50.000, sekarang coba sedekah naikkan 200.000. Sesuatu yang paling berat dilakukan di hati, didobrak. Nah, biasanya nanti dari sana Allah akan memberikan bukti. Oh, betapa sedekah itu ternyata mendatangkan sesuatu yang lebih besar, sehingga naik keyakinan kita. Harus ada acara mendobrak diri. Karena kalau kita ibadahnya standar-standar saja, ya biasanya ya peningkatannya juga standar. Yang ketiga, kalau boleh menambahkan, cari lingkungan yang bisa seperti penjual minyak wangi. Yang kalau kita ketemu tuh kita ke bawah harum. Nah, kalau kita jumpa dengan orang-orang yang imannya kuat, kualitas akhlaknya lebih baik, ilmunya lebih mumpuni, nah kita berjumpa dengan beliau juga bisa mengangkat iman kita. Di sampingnya minta kepada Allah yang membulak-balik hati supaya dikuatkan iman. Amin. Gitu bukan Ustaz? Kira-kira tambahannya ada yang Allah jazakumullah barakallahu fikum. Ya, penelpon selanjutnya. Allah. Terima kasih, Bu. Ada penelpon lanjut? Silakan Bu Feni. Bu Feni, Ya. silakan. Ustaz, minum nggak Ustaz? Nggak punya minum? Ya, ada. Air madu. Sambil Ustaz? menunggu mungkin dibuka untuk jamaah luar ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, Pak Fatur Rahman, silakan Pak Fatur Rahman yang sudah daftar di Zoom webinar ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur dari Kendari. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adanya Zoom dakwah begini, alhamdulillah yang jauh bisa semakin dekat, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang saya mau tanyakan. Semoga ketika kita nanti Ramadan, keajaiban pasti ada. Kita selalu berharap ya, bahwa nantinya kita akan bisa lagi sholat berjamaah di masjid dan sebagainya lah. Tapi kondisi saat ini dengan adanya kita harus berjamaah di rumah, kiat-kiat apa ya atau apa Ustaz Abdul Somad yang bisa kita kita berikan ke kami bahwa biar kita lebih khusyuk,
Karena ketika di rumah lain ceritanya, ketika kita di masjid itu. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Ustaz tuh? Yang tadi jawabannya ya? Atau gimana Ustaz? Jawab aja lah oleh Ustaz. Jadi i'tikaf itu menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, tiga mazhab sepakat bahwa i'tikaf mesti di masjid atau masjid jami. Masjid adalah tempat yang dilaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan masjid jami adalah masjid yang dilaksanakan 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Jadi di tempat kita yang dimaksud dengan masjid ini adalah surau, langgar, musola. 3 mazhab. Sedangkan menurut mazhab Hanafi boleh i'tikaf di musola al-bait. Musola tempat sholat al-bait yang ada di dalam rumah. Jadi dalam kondisi saat ini, karena kita tidak bisa ke masjid, menghindari keramaian, maka kita bisa sholat di pojok rumah yang biasa kita pakai untuk sholat, maka kita i'tikaf di sana, sholat subuh, man sholat subuha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Kemudian kita buat ada wirid-wirid khusus untuk diri kita. Kita buat kita merasa ada keterikatan yang selama ini astagfirullah langsung kabur. Mungkin istighfar 1000, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 1000, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 1000. Adapun membatasi amalan 1000 ini tidak bid'ah, karena dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dikatakan, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sebelum tidur malam yusabbihu alfa uqdah, menarik simpul tali 2000 simpul. Ada tali panjang yang dia simpul 2000, sebelum tidur malam dia simpul 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Oleh sebab itu maka ini salah satu cara supaya kita terikat dengan amal. Kita buat program-program mandiri dengan dikonsultasikan kepada ustaz-ustaz kita supaya tidak melanggar syariah. Wallahu a'lam. Tuh begitu Ustaz, mungkin di rumah bagus juga ya dibuat ruangan musola khusus, apa ruangan tamu yang ditata. Kan kita nggak bisa ke masjid, mungkin kita jadikan musola yang kita bisa duduk di sana nunggu sampai isyraq. Itu gimana tuh Ustaz, seperti itu? Misalkan sebuah yang rumahnya agak luas atau ada ruangan khusus, menurut Ustaz gimana tuh? Dalam kondisi seperti ini, bahwa kita mengambil pendapat ulama mazhab, maka dibenarkan selama masih ada pendapat ulama. Kita tidak buat-buat, bukan menurut saya, bukan menurut kita, tapi kita ambil pendapat ulama dalam keadaan darurat. Kita bukan tetap mu'rukhos, ngambil gampang-gampang, ngambil enak, comot-comot, tidak. Tapi paling tidak kita sudah ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasul kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri diantaranya adalah ulama. Maka kita ikut pendapat ulama, dan yang membenarkan i'tikaf di musalla al-bait itu adalah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, imam yang paling tua. Imam Syafi'i pun menghormati Imam Hanafi ketika beliau sampai ke Kufah, Irak. Imam Syafi'i kalau dia ada satu masalah, dia ziarah ke makam Imam Hanafi. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beberapa masalah terjawab. Dan Imam Syafi'i selama di dekat makam Imam Hanafi, kalau dia sholat, dia tidak membaca kunut subuh. Karena Imam Hanafi tidak berkunut, dia memuliakan, dia menghormati Imam Hanafi. Dan ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150, Imam Hanafi sudah meninggal dunia. Maka Imam Syafi'i tidak sempat belajar kepada Imam Hanafi, tapi dia belajar kepada murid-murid Imam Hanafi. Artinya apa? Kedatangan Imam Syafi'i ke Kufah adalah salah satu untuk menyambung keterikatan sanad ilmu kepada Imam Hanafi.
Lalu kita ambil pendapat Imam Hanafi, kita bukan mengambil pendapat orang jahil. Maka jangan pernah ragu untuk membuat satu musola bait di dalam rumah untuk bersiap-siap beramal pada masa di rumah. Ramadan. Ya. Atau dari sekarang aja disiapkan ya, mungkin hikmahnya rumah, ruangan, kita tata, beri karpet, supaya kita perlakukan lebih bersih, lebih suci, tidak hanya sisa-sisa. Mungkin begitu bagus ya Ustaz ya. Karena Bagus. masjid nggak bisa, kita perlakukan sebagaimana musola, kalau yang belum punya musola gitu. Kalau tahiyatul musola ada nggak Ustaz? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk ke dalam masjid. Masjid yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, masjid maupun masjid jami. Tapi ada pendapat ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Tentang, saya ada bahas ikhtilaf ini tentang sholat di tanah lapang tempat sholat id. Kalau kita datang ke tanah lapang, tempat sholat id, apakah kita sholat sunat 2 rakaat di tempat sholat id itu? Dalam buku 37 masalah populer saya bahas tentang ikhtilaf antara sesama ulama Saudi Arabia. Syekh bin Baz mengatakan tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid di tempat sholat id di tanah lapang, karena dia bukan masjid. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin ada sholat sunat 2 rakaat. Jadi kalau datang ke tanah lapang, padahal di tanah lapang itu tidak pernah dilaksanakan sholat 5 waktu, tidak pernah dilaksanakan sholat Jumat, tanah lapang biasa, hanya untuk sholat id. Tetap sholat sunat 2 rakaat, karena di situ dilaksanakan sholat id. Artinya apa? Bahwa kalau ada orang yang mengatakan silakan sholat sunat tahiyatul masjid, karena di situ biasa dilaksanakan sholat, artinya ini masih domain ikhtilaf, bukan satu pendapat. Bagi yang mengatakan kita sholat id, berarti dia melihat itu bahwa itu tempat sholat, maka dia sholat sunat tahiyatul masjid, karena itu dipakai beberapa hari ini untuk sholat sunat. Bagi yang mengatakan tidak, ini tidak dapat dianggap, karena ini dalam kondisi keadaan darurat saja. Kita tidak menyalahkan selama ada landasan dan pernah difatwakan oleh ulama. Wallahu a'lam. Kalau gitu sholat mutlak aja supaya aman ya, atau Aman, sholat syukrul wudu. Keluar dari khilaf lebih aman sholat sunat mutlak.